Selamat siang para juri, hiring partner, instruktur, dan rekan-rekan Hacktivex sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim IOFOM akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami kembangkan dalam 5 hari terakhir ini. IOFOM adalah sebuah aplikasi yang dibuat untuk mempermudah proses birokrasi yang ada dalam sebuah perusahaan. IOFOM juga dilengkapi dengan fitur Biometric Authentication, Real-Time Data, Push Notification, dan Dynamic Approval. Ide pengembangan aplikasi ini sendiri dipilih untuk mempermudah struktur birokrasi yang ada dalam internal perusahaan, terutama perusahaan non-teknologi. Umumnya, dalam beberapa perusahaan, sistem komunikasi antar divisi dalam menindaklanjuti permintaan dari klien masih kurang efisien, seperti penggunaan kertas, paraf, atau stempel sebagai metode komunikasinya. Dengan IOFOM, perusahaan dapat memproses permintaan dari klien dengan lebih cepat dan mudah, yang berarti menghemat waktu dan resource untuk perusahaan. Halo, nama saya Michael Prayogo, background saya SMA. Pada proyek kali ini, saya bertugas sebagai full stack developer sekaligus team lead. Di backend, saya bertanggung jawab untuk menyediakan RESTful API yang dibutuhkan oleh klien. Lalu, di front-end, saya bertanggung jawab untuk melakukan styling pada website dan tampilan mobile, serta mengimplementasikan fitur Biometric Authentication. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Trisna Aditya Ramdhani. Background pendidikan saya adalah sarjana teknik sipil. Pada proyek kali ini, saya berperan sebagai front-end developer. Saya bertanggung jawab untuk membangun web dari sisi admin, styling, serta fitur push notification pada mobile. Saya Izan Rashid, background pendidikan saya manajemen. Saya berperan sebagai full stack developer pada bagian mobile app. Saya bertanggung jawab dalam membuat tampilan pada mobile app, serta memastikan aplikasi berjalan secara real-time. Halo, nama saya Ben-Hur Nenggolan. Latar belakang saya adalah teknik industri. Di sini saya berperan sebagai backend developer. Saya bertanggung jawab atas server dan testing. Nama saya Muhammad Dimas Firmanda. Background saya dari teknik industri. Di sini saya sebagai back-end developer dan bertanggung jawab pada TDD dan juga server. Sebelum menemukan aplikasi, kami akan melakukan testing terlebih dahulu untuk memastikan bahwa aplikasi kami sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kami sudah membuat 46 test case testing pada aplikasi kami. Kita jalankan. Oke, dari 46 testing yang sudah kami buat, kami mendapatkan average di atas 90%. Dapat diasumsikan bahwa aplikasi kami dapat berjalan dengan lancar. Pada aplikasi IOFOM terdapat dua jenis klien. Yang pertama adalah klien untuk admin yang berbasis web dan klien mobile. Untuk klien admin web, hanya bisa diakses oleh internal perusahaan atau admin. Pada halaman web admin, terdapat beberapa fitur. Pada halaman dashboard, berisikan rekap dari active form, complete form, staff yang terregistrasi, dan role yang terregistrasi. Pada halaman add form, berisikan input yang diperlukan untuk membuat form, berisikan dokumen, dan role yang diperlukan. Pada halaman staff, berisikan detail dari staff dan roles-nya. Pada halaman roles, berisikan roles yang diperlukan untuk alur dari approval. Pada halaman history, terdapat detail dari form yang telah dibuat beserta statusnya. Lalu saya akan mencoba mendemokan untuk membuat dua buah form. Form yang pertama memerlukan semua approval, dan form yang kedua hanya memerlukan beberapa approval. Lalu setelah form berhasil dibuat, pada klien admin, selanjutnya form tersebut akan masuk ke halaman history dengan status pending. Setelah form dibuat, maka klien akan menerima dua notifikasi. Notifikasi pertama berasal dari aplikasi IOFOM, lalu untuk notifikasi kedua berasal dari email yang dikirim ke klien.
Pada aplikasi IOForm terdapat dua tabs utama. Yang pertama, tabs Home yang menampilkan semua approval yang siap untuk diproses. Lalu, untuk tabs berikutnya, History menampilkan semua approval yang telah diproses sebelumnya. Masuk ke halaman detail menampilkan detail dari form sesuai dengan yang diinput pada CMS admin. Pada aplikasi mobile juga, klien dapat melihat lampiran form. Lalu di bawah halaman detail terdapat card approval yang menampilkan proses approval dari form yang bersangkutan. Sebelum melakukan approval, kami akan menampilkan 3 buah screen dengan masing-masing role yang berbeda. Untuk melakukan approval, klien dapat memasukkan password atau menggunakan biometrik. Setelah approval sudah diproses, maka approval akan berlanjut ke user berikutnya. Jika semua approval yang diperlukan oleh form tersebut telah terpenuhi, maka status dari form tersebut akan berubah menjadi completed. Aplikasi IOForm terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah server, kemudian web untuk admin, yang ketiga mobile app untuk user melakukan approve. Web server yang berada pada AWS digunakan untuk menyembatani antara web admin dengan mobile app. Antara mobile app dan server terdapat hubungan dua arah yang dijembatani oleh soket I/O agar aplikasi dapat berjalan secara real time. Aplikasi IOForm menggunakan stack-stack sebagai berikut. Pada pembuatan website, kami menggunakan React sebagai framework, Redux sebagai state management, React Router untuk membuat single page application, Axios untuk berkomunikasi dengan server, Tailwind CSS sebagai framework CSS, dan Amazon S3 untuk mendeploy web admin. Pada aplikasi mobile, kami menggunakan React Native dan Expo untuk pengembangan aplikasi, React Navigation untuk navigasi antar screen, dan soket I/O agar aplikasi dapat berjalan secara real time. Dari backend, teknologi yang kami gunakan adalah yang pertama Node.js sebagai runtime JavaScript code dengan Express.js sebagai framework untuk pengembangan Node.js, PostgreSQL sebagai database SQL, SQLite sebagai ORM, Amazon EC2 untuk deploy server, socket I/O untuk real time, JS untuk test, JSON Web Token untuk generate token, Bcrypt untuk generate password, dan NodeMinder untuk mengirim email. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf.